God is good all the time. Iya. Tuhan itu baik. Amin. Selamanya Tuhan itu baik. Tidak pernah Tuhan tidak pernah baik. Dia selalu baik. Amin ya. Kondisi apapun juga, percayalah, semuanya itu ada kebaikan atas kita semua. Ya puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan seperti tema yang Tuhan kasih ya di bulan ini tentang leadership, kepemimpinan. Mungkin Bapak Ibu bilang, ini sih bukan buat saya tuh. Saya bukan pemimpin. Saya hanya jemaat biasa. Di kantor pun juga saya hanya staff aja. Saya hanya karyawan aja. Ini leadership kepemimpinan tuh bukan buat saya. Saya sih siapa sih? Saya hanya rakyat jelata lah gitu ya. Saya hanya orang biasa. Saya bukan pemimpin. Apakah seperti itu? Saya bukan pemimpin. Nah pagi hari ini kita sama-sama mendengarkan apakah itu, ya siapa itu yang Tuhan maksud dengan ya pemimpin. I am a leader. Sebab firman Tuhan berkata Bapak Ibu, di Kejadian 1 ayat ke-26, ya saya bahas dari jemaat lain versi mudah dimengerti. Biar lebih menangkap apa yang Tuhan mau. Dikatakan, kemudian Allah mengatakan, sekarang marilah kita membuat manusia seperti kita sendiri. Ini percakapan di sorga ya antara Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita bersama-sama, marilah kita ya membuat manusia. Siapa itu manusia? Ada manusia di sini? Halo, ada manusia? Ah, puji Tuhan. Sadar ya kita manusia ya. Berarti Tuhan membuat kita manusia. Dikatakan seperti kita sendiri. Seperti apa? Tuhan sendiri. Mereka menjadi seperti kita. Jadi manusia itu kita nih sama menjadi seperti Tuhan. Dikatakan mereka siapa? Kita ini akan memerintah atas semua ikan di dalam laut dan burung-burung di udara. Dan kita ini manusia, saya, Bapak Ibu Saudara semua, memerintah atas semua binatang besar, binatang kecil yang merayap di atas bumi. Jadi intinya kita ini manusia, ya dibuat oleh Tuhan untuk memerintah. Memerintah siapa? Memimpin. Ada 3 kebenaran Bapak Ibu dari ayat ini. Ya, yang pertama, bahwa manusia itu dibuat seperti Tuhan. Artinya apa? Artinya diciptakan untuk memimpin, memerintah. Yang ketiga katakan heeh. Heeh. Nah, puji Tuhan, nangkep ya. Jadi Tuhan membuat kita tuh seperti Tuhan untuk apa? Memimpin, memerintah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kemudian firman Tuhan yang kedua dikatakan di sini, Allah memberikan otoritas, kuasa untuk memimpin. Jadi kita manusia, ia punya kuasa, punya otoritas untuk memimpin. Katakan heeh. Ya, puji Tuhan ya. Jadi kita punya otoritas loh Bapak Ibu untuk kita memimpin. Ya. Yang ketiga, kebenaran ketiga, firman Tuhan berkata bahwa perintah Allah untuk kita memimpin. Jadi jelas Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa kita adalah seorang pemimpin. I am a leader. Bilang, saya pemimpin. I am a leader. Jadi jangan bilang saya bukan pemimpin. Kita punya DNA, punya gen yang Tuhan ciptakan seperti dia untuk memimpin. Bahkan Tuhan kasih otoritas, kuasa untuk memimpin. Bahkan perintah Allah untuk memimpin. Memimpin apa? Ciptaan Tuhan. Burung-burung udara, binatang-binatang laut, semua iya kita pimpin. Bapak Ibu, seorang iya pemimpin Kristen, John Oswald Sanders, pemimpin Kristen, iya dia berkata bahwa kepemimpinan itu adalah pengaruh. Jadi kepemimpinan itu Bapak Ibu itu bisa namanya pengaruh. Seorang pemimpin kalau dia nggak bisa membawa yang dipimpinnya itu bukan pemimpin namanya. Ngerti ya? Seorang pemimpin, seorang mungkin
kepala bagian, kalau dia nggak bisa mengatur yang di bawahnya itu bukan kepala bagian, bukan pemimpin. Jadi leadership itu artinya apa? Bisa tentang namanya pengaruh. Ketika seseorang bisa mempengaruhi orang ya untuk melakukan apa yang dia mau, itulah pemimpin namanya. Jadi pemimpin artinya apa? Bukan bicara tentang namanya jabatan, bukan bicara tentang namanya posisi. Jadi pemimpin itu bukannya jabatan, bukannya posisi, tapi bicara tentang fungsi peranan. Ketika seorang bisa mempengaruhi orang, maka dia disebut pemimpin. Misalkan saya ngobrol nih ya sama Cimanda Erin. Manda Erin, yuk kita sama-sama melakukan ini ya untuk pekerjaan Tuhan. Ya, yuk sama-sama kita lakukan ya. Dan mereka mau, itulah ya pemimpin namanya, bisa mempengaruhi. Jadi ketika kita bisa mempengaruhi suatu kelompok, suatu komunitas untuk melakukan apa yang kita mau, itu seorang leader, seorang pemimpin. Jadi nggak perlu Bapak Ibu jadi posisi jabatan, ya jadi kepala bagian, jadi manajer, ya untuk jadi pemimpin. No, tapi ketika Bapak Ibu bisa mempengaruhi orang sekeliling Bapak Ibu untuk melakukan apa yang Bapak Ibu mau, itu namanya Bapak Ibu adalah seorang pemimpin. Amin. Bapak Ibu, pengaruh. Di Perjanjian Baru, Tuhan menegaskan fungsi kita sebagai pemimpin. Dikatakan di Matius 13, ya ayat ke-13. Kamu adalah garam dunia. Ya, kamu adalah garam dunia. Ibu-ibu, garam apa sih fungsinya? Ada ibu-ibu di sini? Ibu-ibu ada? Tolong jawab ibu-ibu. Apa fungsi garam? Ya, garam kan asin. Dia mempengaruhi masakan. Mempengaruhi. Tadi masakan tawar, ada garam jadi ya rasanya jadi enak lah gitu ya. Jangan kebanyakan juga. Ya Bapak Ibu ya, nanti jadi over ya, nanti bisa darah tinggi itu ya. Ya, tapi ketika dia bisa memberikan sesuatu yang baik, maka itu rasakan menjadi enak, mempengaruhi Bapak Ibu. Kemudian di ayat ke-14-nya dikatakan, kamu adalah terang dunia. Terang arti apa? Membuat suasana kita bisa lihat. Kalau gelap Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu bisa rasakan? Kalau misalnya ruangan ini gelap banget, mati lampu semuanya, Bapak Ibu nggak bisa lihat apa-apa. Ya, ketika lampu nyala, maka ada terang, kita bisa melihat suasana sekeliling kita. Kamu adalah terang dunia. Kita adalah terang dunia. Kita adalah anak-anak terang. Dan kita mau pengaruh untuk menerangi kegelapan. Siapa kegelapan itu Bapak Ibu? Orang-orang yang belum kenal Tuhan. Orang-orang yang masih dalam masalah, punya pergumulan. Pergumulan masalah itu membuat seseorang itu dalam kegelapan Bapak Ibu. Dia gak bisa melihat. Ya, bagaimana Tuhan itu baik. Nah, kita inilah terang dunia Bapak Ibu yang bisa mempengaruhi ya mereka. Ada Tuhan. Kamu jangan takut. Dalam Tuhan tuh ada mujizat, ada kuasa, ada kesembuhan. Kita terang dunia, membawa terangnya Tuhan. Ya, dalam lingkungan yang mesti dalam kegelapan. Kita mempengaruhi. Ya, suasana mungkin tadi ketakutan. Aduh, gue takut nih masa depan gue nih. Gimana ya? Ini krisis gak habis-habisnya nih. Ini kantor kayaknya sedang dalam masa pengurangan ini gimana ya? Aduh takut nih. Nah ada kita yang bawa terang. Jangan takut, segala sesuatu itu Tuhan bekerja. Dan ada kebaikan. Kita percaya sama Tuhan, percayalah. Semuanya itu ada kebaikan. Mungkin memang Tuhan izinkan kamu akan mungkin di PHK. Tapi pasti kamu punya sesuatu yang lain yang Tuhan berikan. Kamu mungkin disuruh Tuhan untuk berbuat sesuatu atau pekerjaan yang lain. Percayalah. Ya, kita mempengaruhi dia untuk dia percaya sama Tuhan. Sehingga dia, ketika tadi dia kegelapan, dia menjadi terang. Menjadi percaya sama Tuhan. Itu fungsi kita, mempengaruhi Bapak Ibu. Lagi pula orang tidak mengatakan di pelita, tahu pelita ya, cahaya kecil. Meletakkannya di bawah gantang, di bawah kolong. Melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang yang di dalam ruangan itu. Jadi kita menerangi sekeliling kita, mempengaruhi sekeliling kita. Nah ini fungsi kita yang Tuhan mau
untuk kita menjadi pemimpin mempengaruhi suasana, mempengaruhi mana kita berada. Jangan ada kita yang tadi sudah damai sejahtera, ada kita menjadi kacau balau, menjadi ribet. Kenapa? Sebab kita membawa sesuatu yang menakutkan. Gini-gini loh. Di sana gini-gini loh. Gini-gini. Jadi yang tadi damai jadi ketakutan. Itu pengaruh juga. Tapi bukan itu pengaruh yang Tuhan mau untuk kita bawa. Yang Tuhan mau kita bawa pengaruh yang orang merasakan kasih Tuhan. Damai sejahtera. Orang yang tadi lemah dikuatkan. Dan itu harus diperlihatkan Bapak Ibu. Menerangi semua orang. Jangan hanya dikolong. Kan kita menjadi anak Tuhan, kita diem aja. Ya, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan mau kita juga membawa dampak kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita diberkati untuk memberkati. Ada berkat Tuhan yang kita terima yang namanya benih. Ya, kalau bicara tentang berkat Tuhan itu ada dua fungsinya. Ada roti, ada benih. Ada roti untuk kita makan, ada benih untuk kita taburkan. Ya, supaya menghasilkan buah-buah. Buah inilah yang kita harus hasilkan dari benih Bapak Ibu. Jadi kita Bapak Ibu membawa dampak. Kemudian menerangi semua orang, tempat 15-nya, terangmu bercahaya di depan orang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Tuhan mau kita bercahaya, mempengaruhi. Iya Bapak Ibu, orang sekeliling kita. Nah ini Bapak Ibu yang Tuhan mau bahwa kita adalah pemimpin. Mempengaruhi Bapak Ibu. Jadi jangan bilang saya bukan pemimpin. Kita adalah pemimpin. Orang tetapkan untuk membeli pengaruh Bapak Ibu. Tapi mudah enggak sih Bapak Ibu? Iya. Enggak mudah ya Bapak Ibu ya. Karena hari ini kita mau belajar ada berapa hambatan. Kita sudah tahu bahwa kita ada leader. Pemimpin, tapi kayaknya berat banget ya, betul ya? Kayaknya bisa nggak saya ya? Ada 5 hambatan Bapak Ibu yang menghambat kita untuk kita bisa menjadi seorang leadership, seorang pemimpin. Nah hari ini kita belajar dari Musa. Tahu Musa? Tahu ya? Oke. Musa juga sama mengalami seperti itu Bapak Ibu. 5 hambatan yang dialami Musa sebelum dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Hambatan yang pertama, ketika Tuhan perintahkan dia untuk dia menghadap Firaun, untuk meminta supaya bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Dan dia berkata, siapa saya? Musa mengalami krisis dirinya dia. Siapa saya Tuhan? Krisis identitas yang Musa alami. Lihat Keluaran 3 ayat ke-11. Musa berkata kepada Allah, siapa aku ini Tuhan? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Firaun pada zaman itu raja yang besar Bapak Ibu. Raja yang memerintah. Mesir zaman itu tuh kerajaan yang luar biasa, besar banget. Ya. Dan Musa disuruh menghadap raja yang besar, Raja Firaun. Bisa bayangkan Musa saat itu dia ada di padang rumput mengembalakan kambing domba. 40 tahun dia di padang rumput mengembalakan kambing domba. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, Musa menghadap ke Firaun, bilang ke Firaun untuk mengizinkan umat Israel beribadah kepada Tuhan, keluar dari Mesir. Bisa bayangkan yang tiap hari mengangon kambing domba ya. Ya, kambing domba 40 tahun hidupnya bersama kambing domba. Tiba-tiba menghadap Raja Firaun. Bisa bayangkan bagaimana nih? Iya. Inilah yang dialami oleh Musa. Siapa aku Tuhan? Siapa Tuhan saya ini? Saya tuh, saya anak orang yang gak berada Tuhan. Saya sekolah pun juga enggak tinggi Tuhan. Cuma sampai S1 doang Tuhan. Iya itu pun gak lulus Tuhan. Maksudnya S1 tuh SD. Iya gak lulus Tuhan. Siapa itu Tuhan? Kok Tuhan suruh saya Tuhan? Siapa saya Tuhan? Keluarga saya tuh bukan orang-orang yang ini Tuhan, kok Tuhan suruh saya sih? Seperti itu Bapak Ibu ya, kadang seperti itu ya. Siapa ini saya Tuhan? Kita kalau sekali malamnya seperti itu ya, krisis
ya diri kita. Kita nggak tahu siapa kita. Keluaran 3:12 dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Bila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Bapak Ibu, Tuhan berkata, aku yang mengutus engkau. Ya, aku bahkan menyertai engkau. Tuhan berkata, aku yang menyuruh engkau loh. Aku yang mengutus engkau, bahkan aku menyertai engkau. Tuhan berkata seperti itu pada Musa. Musa, aku ini yang mengutus engkau, menyertai engkau. Ini kita harus tangkap Bapak Ibu. Kalau Tuhan ngasih kepercayaan kepada setiap kita untuk melakukan sesuatu Bapak Ibu, percayalah Tuhan yang mengutus kita. Bahkan Tuhan yang menyertai setiap kita. Amin. Bahkan Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada akhir hidup kita, Tuhan bersama dengan kita. Ya, kita adalah makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan otoritas kuasa. Maka dalam Tuhan Yesus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dalam Kristus, 2 Korintus 5:17 dikatakan, dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Artinya apa? Orang-orang yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita bisa mempengaruhi. Ya, untuk kita bisa melakukan sesuatu yang Tuhan percayakan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya apa? Kita ada suatu tugas yang Tuhan percayakan. Amin. Jadi jangan bilang siapa aku, saya adalah aku. Jadilah pribadi yang Tuhan cipta spesial kata Tuhan. Jangan ikut-ikutan Bapak Ibu, ya. Jangan ikut-ikutan orang. Wah, saya pengen seperti dia tuh, gayanya, ininya, ya. Jadilah diri kita sendiri. Kenalilah diri kita, siapa kita itu Bapak Ibu. Ya, jangan tiru orang lain, tapi cari siapa diri kita ini. Gali diri kita ini, siapa saya? Saya adalah Susanto, saya seorang hamba Tuhan, saya harus melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan kasih saya visi untuk membekali, membangun fondasi jemaat dengan firman Tuhan. Iya, itulah saya. Dulu saya takut Bapak Ibu. Saya latar belakangnya bukan orang Kristen. Saya latar belakang orang kepercayaan. Bahkan masih kecil saya dikuepang, diangku anak sampai dewa dewi. Iya, dulu saya seperti itu. Tahun 96 saya berkenal Tuhan. Iya, tapi kemudian saya kenal Tuhan, saya terus bersama dengan Tuhan. Saya tarik siapa saya Tuhan. Kemudian Tuhan panggil saya, dari dulu seorang kontraktor Bapak Ibu yang bangun rumah, untuk orang. Tuhan bilang tinggalkan pekerjaanmu, sekarang bangun rumah umatku. Artinya apa? Bangun kerohanian umatku. Oh iya Tuhan, oke Tuhan. Tadi saya takut Bapak Ibu, ragu-ragu ya. Siapa saya? Saya bukan seorang, keluarga saya itu semuanya orang kepercayaan. Saya satu-satunya orang Kristen Bapak Ibu. Ketika Tuhan panggil saya, apa iya Tuhan saya bisa Tuhan? Apa iya saya mampu Tuhan? Seperti Musa, siapa saya Tuhan? Kok Tuhan panggil sih? Tidak hanya jadi orang Kristen tapi menjadi hamba Tuhan. Siapa saya? Gitu ya. Tapi saya coba terus bergumul, saya kenal diri saya, saya spesial di mata Tuhan. Saya ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Dulu saya seperti itu, sekarang saya ciptaan yang baru. Oke Tuhan, saya mengerti. Jadi kenali diri Bapak Ibu, siapa Bapak Ibu? Iya, Bapak Ibu spesial, berharga di mata Tuhan. Jangan bilang, saya ini nggak pandai, saya ini nggak ganteng, saya ini nggak pinter, saya ini nggak kaya. Itu dulu Bapak Ibu. Sekarang kita adalah ciptaan yang baru. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah leader, amin. Yang siap untuk mengaruhi jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Amin. Siapa saya? Saya adalah anak Tuhan berharga. Kemudian kedua Bapak Ibu, pergumulan Musa. Siapa engkau Tuhan nyuruh saya? Ya kan ya, katakan siapa engkau Tuhan, dikatakan di sini Musa tidak kenal siapa itu Allah. Sehingga ditanya, siapa Tuhan menyuruh saya untuk menghadapi Firaun, membawa bangsa Israel, siapa Tuhan? Ya, Musa tidak kenal siapa itu Allah secara pribadi. Dikatakan di Keluaran 3 ayat 13, lalu Musa berkata kepada Allah,
Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Siapa namamu Tuhan? Apakah engkau yang harus kujawab kepada mereka? Bagaimana kalau mereka tanya, siapa lu yang nyuruh lu, siapa Musa? Bagaimana Tuhan kalau mereka tanya, lu berani ngatur-ngatur kita orang nih? Ya, bagaimana Tuhan? Saya jawab mereka nih, siapa Tuhan? Kalau jawab gitu, Musa gak kenal siapa Tuhan. Ya, karena itulah Tuhan berkata di Quran 3:14 dikatakan, Allah yang hidup dan yang maha kuasa. Aku adalah aku adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup. Katakan saja, akulah aku yang mengutus aku kepadamu. Jadi Tuhan bilang, akulah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Akibat gak kenal dengan Tuhan, Musa gak tahu siapa Tuhan. Kita harus kenal siapa Tuhan kita. Kalau Tuhan sudah memberikan kita kuasa otoritas, iya, kita harus tahu dia sanggup membuat kita mampuan kita. Untuk itulah kita harus bangun hubungan dengan Tuhan Bapak Ibu. Untuk kenal siapa Tuhan kita, tidak cara lain selain kita harus intim dengan Tuhan. Keintiman, kedekatan membuat kita kenal siapa itu Tuhan. Iya, saya kenal Ciahwa, saya tahu Ciahwa, Kabit Rumah Doa, iya. Tapi berbeda saya kenal dengan istri saya. Kenapa? Istri saya kenal, kenapa? Karena saya selalu bersama-sama dengan dia. Selalu, ya setiap hari saya dengan dia, intim dengan dia Bapak Ibu sebagai pasangan saya. Kalau saya dengan Ciahwa, iya teman pelayanan, saling mendukung, saling mendoakan, sebatas itu. Tapi beda dengan saya kenal istri saya. Karena saya bangun hubungan dengan dia senantiasa intim dengan dia. Demikian juga Bapak Ibu. Kita harus kenali siapa Tuhan kita Bapak Ibu. Enggak cukup Bapak Ibu hanya sekali di ibadah kenal Tuhan. Enggak cukup Bapak Ibu hanya ikut live di hari Jumat kenal Tuhan. Bapak Ibu harus intim dengan Tuhan. Artinya apa? Bapak Ibu harus baca benar firman Tuhan. Harus merenungkan firman Tuhan setiap hari Bapak Ibu. Ketika intim dengan Tuhan, maka kita tahu siapa Tuhan. Saya berani melepaskan sekuler saya karena saya tahu siapa Tuhan saya. Kalau dulu sekuler saya diberkati, saya percaya kalau Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan, saya percaya Tuhan pasti juga menjaga saya Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu harus kenal siapa itu Tuhan kita. Baru kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Baru kita mampu Bapak Ibu. Kenali Tuhan. Cara bagaimana? Gak ada cara lain. Bangun hubungan dengan Tuhan senantiasa. Karena itu Bapak Ibu, saya rindu di live juga kita semua nih. Setiap hari baca firman Tuhan. Berdoa. Renungkan firman Tuhan. Karena dengan itulah kita tahu siapa Tuhan kita. Dua hal Bapak Ibu yang menguasai setiap kita. Tuhan atau hantu. Kan Tuhan hantu ya. Ya, kegelapan gitu ya. Kalau kita kenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka kegelapan akan menyingkir. Tapi kalau Tuhan jauh, maka kegelapan berkuasa di hidup kita. Kegelapan, firman Tuhan bilang, dia mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Kalau kita kenal Tuhan, kita intim dengan Tuhan, kita tahu siapa Tuhan kita, maka kekhawatiran, kegelapan itu akan sirna. Dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Hidup mempengaruhi orang-orang untuk kenal Tuhan. Akulah Allah yang hidup. Siapa Allah kita Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Allah yang mati di kayu salib untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Kita diselamatkan, tidak binasa, dan kita menjadi anak-anaknya Allah. Kalau dia mati untuk kita, percayalah dia mau kita hidup dalam anugerah kasih dan berkat-Nya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janjinya Bapak Ibu. Dia selalu berkata iya dan pasti iya kalau kita percaya sepenuhnya. Kenali Allah Bapak Ibu. Hambatan untuk kita bisa menjadi seorang leadership. Yang ketiga, bagaimana bila tidak didengar Tuhan? Bagaimana kalau mereka tuh, bangsa Israel tuh gak mendengar perkataan saya? Iya, Musa
merasa terintimidasi. Bagaimana Tuhan ya kalau saya ngomong gini-gini, iya mereka enggak dengar. Ya dikatakan ya di Keluaran 4 ayat 1 dikatakan, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Bagaimana Tuhan kalau mereka nggak percaya dengan perkataan saya dan tidak mendengarkan perkataanku? Bagaimana Tuhan? Musa terintimidasi. Bagaimana Tuhan ya kalau saya melakukan seperti ini tapi mereka nggak mau melakukan Tuhan? Bagaimana Tuhan? Intimidasi Bapak Ibu. Ya takut. Ini yang terjadi membuat kita gak bisa menjadi ya seorang ya bisa mempengaruhi. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Saya lagi Tuhan bilang, nih aku kasih tongkat. Pakai tongkat ini untuk membuat mujizat. Bapak Ibu, Tuhan selalu menyiapkan sesuatu untuk kita melakukan tugasnya. Dan ini dikatakan Tuhan berikan kuasa otoritas atas Musa. Dengan tongkat ini kau akan melakukan mujizat. Ya, Tuhan bilang, ini ada tongkat, kau bawa tongkat ini dan kau akan mujizat. Tuhan, kalau mereka mendengar, percayalah. Kalau Tuhan sudah menyuruh kita, Tuhan pasti akan memampukan kita. Ada otoritas kuasa yang akan Tuhan berikan. Kalau Tuhan selalu melakukan sesuatu, iya percayalah. Iya, ada tongkat yang Tuhan berikan. Ada otoritas yang Tuhan berikan. Yang keempat, pergumulan keempat, saya tidak pandai bicara Tuhan. Saya berat lidah, ngomongnya atau gimana ya Tuhan? Kamu ikut gimana ya? Tuh saya tidak pandai bicara Tuhan. Saya nggak ngomong. Bagaimana saya bisa memimpin ya 2 juta jiwa bangsa Israel kalau saya nggak bisa pandai memimpin? Iya, Musa tidak mampu. Tuhan saya siapa Tuhan? Saya bukan orang pandai, tapi disuruh pimpin orang-orang pandai. Saya nggak bisa Tuhan, saya nggak mampu Tuhan. Tuhan percayakan saya untuk jadi leader live, tapi jemaatnya, anggotanya Tuhan itu orang-orang yang pandai-pandai. Saya nggak mampu Tuhan, saya nggak bisa bicara Tuhan. Ya ini yang Musa rasakan nggak mampu. Nah apa yang Tuhan katakan Bapak Ibu? Ya. Dikatakan di sini, iya, aku ini tidak pandai bicara Tuhan, ya aku berat mulut. Nah, apa Tuhan sampaikan? Ya, bahwa Tuhan adalah pencipta dan sumber ya karunia. Dikatakan di Keluaran 4 ayat 11 sampai 12. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat kita manusia, Bapak Ibu? Tuhan kan ya. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Bapak Ibu, Tuhan berkata, siapa sih yang membuat lu Musa? Iya, aku kan kata Tuhan, aku akan menyertai lidahmu, mengurapi lidahmu, mengajarkan engkau apa yang harus kau katakan. Ini yang Tuhan sampaikan kepada Musa Bapak Ibu. Saya gak bisa ngomong Tuhan, siapa yang buat kamu? Aku kan kata Tuhan, aku akan mengurapi lidahmu. Ini juga tentang Bapak Ibu. Iya, kita jangan mampu, tapi kita percaya Tuhan yang menciptakan kita. Dan Tuhan akan memberikan karunia, talenta atas setiap kita untuk memampukan. Saya selalu ingat Bapak Ibu, Tuhan gak mencari orang yang pandai, orang yang pinter. Yang Tuhan cari adalah orang yang Tuhan saya mau. Tuhan mencari murid enggak di sinagoga, enggak di bait Allah. Tapi Tuhan mencari murid nelayan Bapak Ibu. Dan inilah orang-orang yang mau ya taat kepada Tuhan. Orang pandai, orang pintar itu banyak ya pemikirannya, banyak penawarannya Bapak Ibu. Jangan gini Tuhan, ini gak bisa Tuhan. Banyak argumen-argumennya. Itu Tuhan gak cari Bapak Ibu. Tapi Tuhan carilah orang-orang yang Tuhan saya siap Tuhan. Demikian Bapak Ibu mencari, Bapak Ibu Tuhan mencari Bapak Ibu yang Tuhan saya siap Tuhan. Ya walaupun Bapak Ibu mungkin ya merasa gak mampu, tapi percayalah ketika Bapak Ibu meresponi iya panggilan Tuhan, Bapak Ibu, maka Tuhan akan mampukan Bapak Ibu. Ada karunia yang akan Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Dosa saya pun sama Bapak Ibu. Iya, dosa orang juga gak bisa pandai ngomong Bapak Ibu. Iya, seorang agak takut Bapak Ibu ngomong di depan orang. Iya, tapi ketika Tuhan memanggil saya, iya, saya hanya taat aja Bapak Ibu.
Dan puji Tuhan, ya. Puji Tuhan lah Bapak Ibu, sekarang saya bisa ngomongnya agak lancar ya Bapak Ibu. Iya, agak lancar dan puji Tuhan saya bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau Bapak Ibu. Tadinya, aduh Tuhan, apakah bisa Tuhan saya jadi hamba-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tapi saya ingat banget, Tuhan tuh mencari orang yang hanya bilang, Tuhan saya mau Tuhan. Tuhan saya mau taat Tuhan. Maka Tuhan, iya, mengurapi kita semua. Amin. Ya kemudian yang kelima Bapak Ibu. Yang kelima, beli kemuliaan untuk Tuhan ya Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu. Yang kelima Bapak Ibu. Iya, pergumulan, iya, hambatan, iya. Orang lain saja Tuhan, jangan saya Tuhan. Iya, Tuhan, orang lain aja lah Tuhan. Tuh dia lebih pandai Tuhan, dia lebih pintar Tuhan tuh. Iya, saya tuh, jangan saya Tuhan. Iya kan ya, ada rendah diri, ya, minder di hatinya Musa. Ya, dikatakan, Tuhan utuslah kiranya siapa saja, jangan saya Tuhan. Ini Pak Awi aja nih Pak Awi pintar ngomongnya dia. Dia orangnya suka kuliner, dia tahu masakan-masakan. Iya, saya nggak suka masakan, dia tahu. Iya, saya nggak pandai. Ya, saya kalau ajak makan apa pun saya makan. Iya, saya lidah omnivora gitu ya, makan apa aja gitu ya. Iya, kalau jok sedikit ya, kalau diajak makan, apa rasanya? Enak. Iya, enak lah. Bukan apa? Ya karena saya mau orangnya suka makan apa aja dimakan gitu loh Bapak Ibu. Iya, tapi beda dengan Pak Awi, dia orang kuliner, dia tahu rasa-rasanya. Dia bisa menjelaskan detail Bapak Ibu. Iya. Utus Pak Awi aja Bapak Ibu, ya kalau Bapak Ibu mau bikin apa, masakan sudah dicicipin. Iya Bapak Ibu ya, jangan saya Tuhan, saya enggak. Yang lain aja lah lebih pandai. Ya, nah apa Tuhan bilang Bapak Ibu? Apa yang Tuhan katakan? Ya, Tuhan menyediakan seorang pendamping. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan dia berfirman, bukankah di situ ada Harun? Orang Lewi itu, kakakmu, aku tahu bahwa ia pandai bicara. Ia telah berangkat menjumpai engkau. Artinya apa? Tuhan sudah menyuruh Harun untuk berangkat menemui Musa. Jadi sebelum Musa ngomong dengan Tuhan bahwa dia minder, bahwa dia tuh suruh orang lain aja, Tuhan sudah menyuruh Harun untuk berangkat menemui Musa. Jadi sesungguhnya Tuhan sudah tahu apa menjadi pergumulannya Musa. Tuhan sudah tahu apa menjadi masalahnya Musa. Tuhan sudah tahu Bapak Ibu. Dikatakan sini, ia sudah berjalan untuk menjumpai engkau. Jadi sungguh Bapak Ibu, Tuhan tahu itu siapa diri kita. Tuhan tahu kebenaran dalam hidup kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu apa yang menjadi beban kita. Tuhan tahu semua. Dan perhatikan di sini, Tuhan akan mengirimkan seseorang. Ya, Tuhan akan menolong setiap kita semua. Ya, ada penolong yang Tuhan berikan, ada pendamping yang Tuhan berikan untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan percayakan. Jadi Bapak Ibu, 5 hal inilah hambatan untuk kita bisa mempengaruhi orang atau menjadi seorang leader. Yang pertama, kenali diri kita dulu. Siapa itu kita? Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Kemudian, siapa itu Tuhan itu? Dia adalah Allah yang hidup. Allah yang mau mati untuk setiap kita supaya kita diberikan kuasa otoritas untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian jangan terasa intimidasi. Percayalah. Tuhan memberikan kita kuasa otoritas. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, percayalah Bapak Ibu, Tuhan mengurapi kita, ada karunia Tuhan berikan. Kita nggak pandai bicara, Tuhan memampukan kita bisa bicara. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, percayalah, jangan minder, tapi Tuhan sudah siapkan penolong, pendamping. Saya sudah ditetapkan Tuhan untuk memberi pengaruh atau memimpin jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ini Bapak Ibu, leader. Ini peranan kita, fungsi kita. Bapak Ibu, jadi semua anak-anak Tuhan mempunyai peranan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan adalah pemimpin untuk memimpin jiwa-jiwa kepada Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Inilah tugas kita
untuk membawa jiwa-jiwa, mempengaruhi mereka Bapak Ibu, untuk mereka mengerti, mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kita, tugas kita, fungsi kita untuk mempengaruhi. Kita adalah seorang leader. Leader apa? Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Jangan hidup untuk kita sendiri, tapi hiduplah untuk apa yang Tuhan mau. Iya, ketika kita apa Tuhan mau, maka percayalah kita hidup dalam kasih anugerahnya Tuhan.